Selamat siang, kami dari SMAK mau melakukan wawancara tugas bahasa Indonesia. Di sini kami mengambil tema pendidikan. Sekarang kami berada di SDK Santa Maria Banyuwangi. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan Miss Maria. Pertanyaan pertama. Apa pengaruh kurikulum yang berganti tiap tahunnya dengan kualitas pendidikan yang terus menurun? Kalau menurut saya ya, relevansinya itu ketika kurikulum turun dari pemerintah, kan kami yang guru-guru yang mengaplikasikannya. Jadi ketika kami baru terbiasa dengan kurikulum yang satu, sudah harus berganti lagi dengan kurikulum yang lain. Jadi mungkin itu yang menjadikan kualitasnya menurun ya. Karena kami juga harus beradaptasi dengan yang pertama tuntutan pemerintah kurikulum, yang kedua kondisi anak-anak di lapangan, maksudnya di sekolah masing-masing kan beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Oleh karena itu menurut kami guru-guru ini masih harus menguasai satu kurikulum, baru menguasai harus berganti lagi dan harus kami kuasai lagi. Nah itu yang membuat kayak pembelajaran di kelas itu jadi bingung gitu loh, harus memakai kurikulum yang mana. Kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk pertanyaan kedua itu negara mana yang patut kita contoh untuk bagian pendidikannya gitu, jadi biar kualitas pendidikannya jadi lebih bagus gitu. Kalau menurut saya ya, setiap negara itu pasti punya kebijakan sendiri untuk masalah pendidikan. Dan setiap negara punya kondisinya masing-masing. Jadi kalau diberi pertanyaan seperti itu, negara mana yang patut kita contoh, saya tidak akan memilih salah satu negara manapun, karena memang keadaannya berbeda, kondisinya berbeda. Dan setiap negara, setiap pemerintah itu bisa mengukur ya kemampuannya itu seperti apa. Jadi untuk kebijakan pendidikan saya rasa Indonesia bisa kok menjadi negara yang pendidikannya bagus, asal dari atasan menuju bawahan itu satu jalur begitu. Saya rasa begitu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, sejak kapan kualitas pendidikan di Indonesia menurun? Kalau kualitas pendidikan Indonesia yang menurun itu terasanya itu sejak COVID sebenarnya. Karena pada saat bencana COVID itu terjadi, kan pembelajarannya jadi tidak tatap muka ya, secara daring. Nah itu yang terasa sebenarnya. Begitu menurun karena learning loss-nya itu sangat besar. Ketika anak-anak kan kalau daring harus punya gadget, punya gawai, dan juga harus punya akses teknologi kan. Nah itu yang menjadikan terasanya menurunnya saat itu. Sehingga pada saat itu Menteri Pendidikan Pak Nadiem kan menggencarkan kurikulum merdeka, karena itu terasanya kualitas pendidikan di Indonesia itu menurunnya dari situ, terutama di bidang literasi dan numerasi. Kalau saya rasa di situ sih yang paling kami rasakan, karena memang kalau masalah nilai ya bisa diatur lah dalam tanda kutip, tapi kualitasnya itu memang menurunnya sejak COVID ya, keterusan sampai sekarang menurut saya. Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini dan siapa yang bisa memperbaikinya? Urusan tanggung jawab ini sepertinya semua pemegang kepentingan bertanggung jawab ya. Karena pendidikan yang baik itu tidak hanya tanggung jawabnya guru saja, tapi juga ada campur tangan pemerintah, kemudian juga ada campur tangan orang tua dan juga pihak masyarakat. Jadi kalau harus menunjuk siapa satu orang yang bertanggung jawab, tidak bisa, karena pendidikan yang baik itu adalah kerjasama yang baik antara beberapa pihak. Yang memperbaikinya ya pihak-pihak itu, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, begitu. Lalu pertanyaan yang kelima, mengapa kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah sehingga menimbulkan efek negatif seperti penurunan kualitas guru dan siswa atau kualitas pendidikan itu sendiri? Kalau menurut saya ini ada hubungannya dengan nomor satu ya. Kenapa kok kurikulumnya sepertinya berubah-ubah? Saya rasa dan saya percaya bahwa pemerintah itu mencari jalan yang terbaik untuk merancang sebuah sistem pendidikan yang baik gitu ya. Mungkin saja
kurikulum yang sebelumnya dianggap masih kurang, harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, kompetensi guru juga, sehingga pemerintah ini terus memperbarui kurikulum itu. Dan saya rasa ya nggak masalah sebenarnya, asal tidak terlalu sebentar. Ini kan kurikulum merdeka itu hanya 3 atau 4 tahun. Ini sekarang sudah ada pendekatan yang baru. Saya rasa nggak masalah sebenarnya, karena pemerintah itu selalu memikirkan yang terbaik untuk pendidikan di negara ini gitu kan. Hanya saja memang terasanya seperti mainan, tapi saya rasa tidak seperti itu gitu ya. Kemudian itu yang membuat kami para pelaku pendidikan itu seperti yang saya bilang tadi bingung, karena kami harus menguasai kurikulum yang sebelumnya, baru akan menguasai sudah ganti lagi pendekatan yang baru. Saya rasa seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Ini pertanyaan yang terakhir tapi yang tersulit ya, karena kita bicaranya negara ya. Menurut saya cara kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu yang pertama memang harus ada kerjasama yang baik antara pemegang kepentingan ini, stakeholdernya, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Karena tanpa kerjasama yang baik, sebagus-bagusnya apapun kurikulum, tapi kalau kita tidak mengaplikasikan dengan baik juga sulit gitu kan. Dari sudut pandang saya sebagai guru, kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami bisa meningkatkan kualitas ketika ada kerjasama yang baik dengan orang tua murid, dengan masyarakat, dan yang pasti saya harapannya sih pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih bagus lagi untuk supaya sekolah-sekolah dan guru-guru ini bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anaknya, karena selama ini guru itu kan dibebani dengan administrasi yang banyak sekali. Ya, harapan saya supaya bisa meningkatkan kualitas ini, kami guru-guru itu diberikan waktu lebih banyak untuk mengajar daripada mengerjakan administrasi. Tapi yang paling penting memang adalah kerjasama yang baik antara pemegang kepentingan itu sendiri. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.